Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Selanjutnya kembali kita coba ulas salah satu pembalap Repsol Honda, yakni Marc Marquez. Marc Marquez menjadi salah satu olahragawan kelas atas terlepas dari semua operasi dan cedera yang dialaminya setiap kali ia berlaga. Ia melakukannya dengan maksimal, bahkan tidak pernah mendengarnya mengeluh ataupun menangis. Ini adalah bintang yang kompetitif, contoh di saat baik dan buruk ia masih terbaik, dan ia juga terbaik dalam hal mengatasi kesulitan. Jadi pantas jika Marc Marquez adalah pembalap yang masih terbaik untuk saat ini. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Salah satu legenda balap yakni Jorge Lorenzo menyebut bahwa Marc Marquez masih menjadi pembalap terbaik di MotoGP. Hal itu ia utarakan saat ditanya siapa pembalap terbaik dalam 3 musim terakhir di mana muncul juara baru. Seperti diketahui, Marc Marquez telah absen dalam perburuan gelar sejak musim 2020 akibat cedera. Saat itu nama-nama baru mulai menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap terbaik di MotoGP, yakni Joan Mir pada 2020, Fabio Quartararo di 2021 dan Francesco Bagnaia di 2022. Lebih lanjut, Jorge Lorenzo menjelaskan mengapa dirinya memilih Marc Marquez sebagai pembalap terbaik di MotoGP, karena menurut dia pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut memiliki mental dan teknis yang baik. Selanjutnya bukan hanya itu, di mana Jorge Lorenzo menduga bahwa Marc Marquez bisa saja membabat habis gelar juara dunia di musim 2020, 2021, dan 2022. Sayangnya cedera membuat dirinya tak mampu menunjukkan performa terbaik di lintasan. Kemudian itu Jorge Lorenzo mengatakan, saya tidak tahu pasti apakah 3 musim terakhir akan dimenangkan Marc Marquez, namun saya pikir ketiganya bisa dimenangkan oleh Marc Marquez dalam kondisi sehat, ungkapnya. Kemudian itu sosok berjuluk Esfera itu menyadari saat ini banyak pembalap muda kencang dan potensial, termasuk Joan Mir, Quartararo, dan Francesco Bagnaia. Meski begitu, Marc Marquez masih menjadi pembalap terbaik di matanya sebab selain bakat Marc Marquez punya mental kuat dan tak mudah menyerah. Dia pun mengaku terus menantikan kesembuhan total Marc Marquez. Menurutnya dengan demikian pembalap lain bisa mengukur apakah mereka sejatinya memang hebat atau sekedar beruntung lantaran tak ada Marc Marquez di lintasan. Kemudian itu Jorge Lorenzo pun tak ragu menyebut bahwa Marc Marquez sebagai salah satu kandidat juara pada MotoGP 2023 mendatang. Marc Marquez menurut dia bisa saja meraih gelar juara dunia musim depan jika kondisi fisiknya sudah pulih 100%. Kemudian itu Jorge Lorenzo mengatakan seperti yang kami kutip dari Speedweek, dari sudut pandang saya, yang terbaik tidak ada, yang terbaik tetaplah Marc Marquez. Jauh lebih mudah bagi mereka tanpa dia. Dengan Marc Marquez 100% mereka pasti tidak akan memenangkan salah satu gelar ini. Saya tidak tahu apakah Marc Marquez akan memenangkan ketiga gelar tersebut, tetapi seseorang akan kehilangan itu darinya. Saya pikir Marc Marquez dalam performa terbaiknya bisa saja memenangkan ketiga gelar tersebut. Saya pikir dia masih yang terbaik, bukan secara fisik tetapi secara teknis dan mental. Bahkan dia satu-satunya yang tidak takut jatuh. Itu terkadang merugikannya, tetapi ketika dia bisa mengubahnya menjadi keuntungannya, itu adalah kualitas yang hebat, ucap Jorge Lorenzo. Sebagai referensi sehingga rasa takut dan gaya balap yang agresif kini diterapkan ketika berlaga di lintasan. Kemudian untuk musim depan di mana Marc Marquez akan bertandem dengan Joan Mir yang ditinggal mundur oleh Suzuki. Keduanya akan kembali turun di lintasan dalam tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang Malaysia pada 10 hingga 12 Februari mendatang.
Kemudian itu Jorge Lorenzo kembali menambahkan dan mengatakan dengan para pembalap muda yang tampil ngotot, tak punya rasa takut dan berambisi tinggi. Sedikit-sedikit perbedaan yang didapatkan, kemudian Marc Marquez terus menyesuaikannya. Namun saya yakin jika Marc Marquez 100% bugar dan Honda membantu secara bertahap, ia akan kembali meraih banyak kemenangan dan gelar juara dunia, ucap Jorge Lorenzo. Seperti diketahui bahwa MotoGP merupakan ajang balap motor bergengsi di dunia, di mana Repsol Honda merupakan salah satu tim yang berlaga di ajang bergengsi ini. Bahkan Honda sudah berulang kali mencetak kemenangan sejak memasuki MotoGP pada tahun 1995. Dan Honda berhasil menjadi salah satu tim tersukses sepanjang masa. Kemudian MotoGP 2023 sudah di depan mata, itu membuat Repsol Honda mulai mempersiapkan diri untuk perlombaan di tahun mendatang. Kini Honda menjadwalkan tes motor balapnya lebih awal. Kabarnya Honda akan menjadikan RC21 TKV 2023 sebagai senjata baru mereka. Pabrikan asal negeri Sakura Jepang ini akan mempersiapkan RC21 TKV 2023 dengan lebih matang. Rencananya Honda akan melakukan uji coba RC21 TKV pada Januari atau bahkan bisa sebelumnya. Ini bertujuan agar Honda dapat memperbaiki performa dari motor RC21 TKV di MotoGP tahun depan. Maklum, hasil yang Marc Marquez dan pembalap Honda lainnya masih belum sesuai harapan. Sementara itu, untuk saat ini mereka mempersiapkan diri di MotoGP 2023 yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Februari 2023 mendatang. Kini Honda telah tidak sabar untuk segera melakukan uji coba penyempurnaan RC21 TKV. Sebagai informasi, rencana pengetesan akan berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol pada 25 hingga 26 Januari 2023 mendatang. Sementara untuk tes ini, Honda tidak akan menurunkan pembalap regulernya, melainkan menggunakan tes rider mereka yang bernama Stefan Bradl. Dengan pengetesan ini, maka Honda bisa mengetahui apakah kelayakan RC21 TKV untuk digunakan pada MotoGP tahun depan, sekaligus menyempurnakan performanya. Sangat menarik untuk menunggu perkembangan dari Honda RC21 TKV 2023 ini, mengingat dalam 3 musim terakhir Honda nampak tenggelam dari persaingan gelar juara dunia pada MotoGP. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.